Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah lingkungan yang kita adakan di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita di tengah-tengah jemaat di HKBP Saresot Raja Wali. Mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di tengah-tengah ibadah lingkungan di malam hari ini di Jemaat HKBP Saresot Raja Wali ialah yang tertulis di dalam Kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi dan mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penulis dari kitab Amsal ini adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal oleh karena kebijaksanaannya. Adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal oleh karena hikmat yang dia peroleh daripada Allah. Siapakah hamba Tuhan yang dimaksud? Ya, benar. Hamba Tuhan yang dimaksud adalah Raja Salomo. Saudara, Raja Salomo menuliskan kitab Amsal ini dengan menitik beratkan tentang kebijaksanaan, tentang hikmat yang harus dicari, yang harus dipelajari di tengah-tengah kehidupan ini. Dan tentu saja hikmat itu harus kita minta daripada Allah, sumber daripada segala hikmat. Saudara, betapa pentingnya hikmat di tengah-tengah kehidupan kita. Betapa pentingnya kebijaksanaan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang yang berhikmat, yang bijaksana di dalam hidupnya, tentu saja itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang rajin, orang-orang yang tidak menunda-nunda pekerjaannya. Dan itulah saudara yang dikritisi oleh Raja Salomo melalui firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Dikatakan di ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Saudara, dalam tanda kutip,
manusia pemalas ditegur oleh Raja Salomo agar dapat merubah dirinya, merubah perilakunya, merubah tingkah lakunya dengan belajar kepada semut. Dikatakan kemudian di ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, mungkin kita pernah perhatikan semut. Etos kerja semut sangat luar biasa. Saling membantu, saling menolong. Dan juga digambarkan di dalam perikop kita di ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bahkan seekor semut yang digolongkan kepada serangga dapat berbuat hal yang bijak, dapat mempersiapkan dirinya, tahu akan apa yang dia kerjakan, dan dia perbuat bukan hanya untuk saat ini, tetapi lebih kepada masa yang akan datang. Saudara, Raja Salomo memberi teguran kepada orang-orang pemalas agar dapat merubah dirinya, agar tidak bermalas-malasan, agar membangun semangat di dalam dirinya, agar tidak menunda-nunda pekerjaan, dan memiliki rencana dan rancangan akan hidupnya. Raja Salomo menganjurkan pemalas agar belajar daripada semut dan menjadi bijak. Saudara, ini merupakan teguran yang sangat keras. Manusia yang diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah, memiliki hikmat yang bersumber daripada Allah, memiliki pengertian hati nurani dan yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Namun dengan kekurangannya, di dalam perikop kita dikatakan seorang yang malas harus belajar kepada semut, seekor serangga yang jauh ternyata lebih rajin, tahu kapan waktu yang baik untuk mempersiapkan masa depannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dilanjutkan di ayat yang berikutnya. Kembali Raja Salomo menegur dengan keras menyatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Berapa lama lagi orang-orang pemalas akan selalu tidur? Berapa lama lagi orang-orang pemalas akan membiarkan dirinya terlena, tidak berbuat apa-apa?" Dan dikatakan kemudian, "Kapankah engkau akan bangun dari tidurmu?" Ayat 10, "Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring." Ini adalah sebuah kondisi daripada perilaku orang-orang pemalas yang tidak memperdulikan akan apa yang harus dia lakukan. Justru dia memperbanyak tidurnya. Saudara, di dalam perikop ini Raja Salomo ingin memberikan dorongan, memberikan teguran kepada orang-orang yang pemalas agar dapat merubah dirinya, agar dapat merubah perilakunya, dan dia tidak lagi menjadi malas. Karena apa, saudara? Dengan kemalasan, ayat 11, "Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Saudara, itulah akibat jika kita memiliki kemalasan di dalam hidup kita.
maka kemiskinan akan datang seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Allah telah memberikan kepada kita hikmat. Allah telah memberikan kepada kita pengertian. Allah telah memberikan kepada kita akal budi. Dan itulah saudara yang harus terus-menerus kita kembangkan. Itulah yang harus kita pakai sebagai modal awal kita untuk berbuat yang terbaik di dalam hidup ini. Bukan sebaliknya. Bukan seperti apa yang ditulis oleh nas firman Tuhan di malam hari ini. Bukan menjadi seorang pribadi yang pemalas. Namun kita harus rajin. Kita harus memiliki rancangan untuk masa depan kita. Rencana dan rancangan itu yang menjadi harapan kita, yang menjadi doa kita kepada Allah. Biarlah terus kita libatkan juga Allah di dalamnya. Dan kita bermohon Allah akan memberkati setiap apa yang kita rancangkan. Saudara, melalui firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah lingkungan di malam hari ini, kita belajar pribadi orang percaya bukanlah pribadi yang pemalas, tetapi pribadi orang percaya adalah pribadi yang rajin, pribadi yang memiliki komitmen, pribadi yang memiliki rancangan dan rencana di dalam hidupnya untuk masa depannya, dan melibatkan Allah terus-menerus di dalam setiap rancangan dan rencana hidupnya, hingga ia memperoleh apa yang telah disiapkan oleh Allah, apa yang telah diaturkan oleh Allah, apa yang telah diizinkan oleh Allah untuk ia miliki di dalam hidupnya bersama dengan keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, mengajak kita untuk bersiap mengubah diri kita. Jangan menjadi pribadi yang pemalas, namun jadilah pribadi yang rajin dalam segala hal. Rajin untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, rajin untuk beribadah, rajin untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan demikian saudara, kita tidak digolongkan kepada orang-orang yang pemalas, namun kita senantiasa dikenal sebagai pribadi yang rajin, yang baik, dan melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Dan nantikanlah berkat Tuhan yang telah disiapkan bagi kita, orang-orang percaya yang senantiasa mengedepankan kerajinan di dalam hidupnya, secara khusus rajin untuk melayani Tuhan, seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang 11 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan melayanilah Tuhan. Menjadi pribadi yang rajin untuk melayani Tuhan, menjadi pribadi yang rajin untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang ayah, seorang ibu, dan juga seorang anak di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan Allah memampukan kita untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Jangan menjadi pribadi yang malas, tapi jadilah pribadi yang rajin, yang melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya dengan tulus dan ikhlas, dan mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Allah. Salam sehat, senantiasa semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu di malam hari ini telah menyapa kami dan mengingatkan kami orang-orang percaya agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap saat, setiap waktu. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami serahkan tubuh jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah pada kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk memaknai kehidupan ini dengan tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tengah berada di dalam kedukaan, untuk keluarga Inang Nyonya Nababan yang saat ini Tuhan tengah berduka oleh karena ditinggal oleh Amang Yena Baban. Bapa, hiburkanlah keluarga yang berduka. Tuhan sumber penghiburan, memberikan penghiburan sejati kepada Inang dan seluruh anak-anaknya. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memampukan mereka untuk menghadapi keadaan ini, dan lebih lagi berserah kepada Tuhan. Ada rancangan terindah yang telah Tuhan siapkan untuk masa depan mereka. Engkau juga yang memberkati seluruh jemaat Tuhan ketika saat ini berada dalam keadaan yang kurang baik Tuhan, yang kurang sehat Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Jemaat-Mu, hamba-Mu, Amang Sintua O Sinaga beserta keluarga, Tuhanlah yang memulihkan keadaan mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka di waktunya Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di atas segala doa kami Bapa, kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran yang kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau, kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.